Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ardita Mifasania, mahasiswa program studi bimbingan konseling dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan praktik bimbingan konseling belajar dengan komponen layanan dasar dan strategi layanan klasikal. Dengan topik atau tema yaitu cara mengatasi kejenuhan saat belajar. Simak videonya sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Udah pada selesai semua kan sudah ya? Berarti udah pertanyaan ya? Alhamdulillah sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran KBS hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa nih. Selesai. Nah, oke, kita pada siang hari ini akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Nah, topiknya itu tentang mengatasi kejenuhan saat belajar. Nah, sebelum mulai pada tahap berikutnya, kalian mengisi lembar ini dulu ya. Ya, Bu. Mbak Fakta bisa maju, ini kalian ke teman-temannya ya. Dua menit cukup ya teman-teman mengisi. Mbak Fakta kalau udah bisa ketemu. Iya, Bu. Oke, udah semua. Sudah ya? Makasih Mbak. Enggak apa-apa. Iya, Bu. Biar pada nggak langsung kita senam dulu ya. Boleh. Senamnya sambil duduk kok. Enggak ya. Kita ikutin. Sepertinya udah pada siap semua ya. Siap. Oke, kita mulai pada materi kita siang hari ini. Nah, di sini siapa nih yang sering merasa jenuh saat belajar gitu? Saya. Oke. Menurut
kalian tuh jenuh saat belajar itu yang bagaimana sih? Nah, apa sih kejenuhan belajar itu? Kejenuhan belajar itu tuh suatu kondisi yang dialami siswa yang mengganggu semangat, kegairahan belajar, serta aktivitas belajar, sehingga efektivitas dan efisiensi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan hasil yang diperoleh menjadi tidak optimal. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pun aspek-aspek kejenuhan belajar. Yang pertama ada kelelahan emosional. Nah, ini contohnya itu seperti ditandai dengan perasaan lelah yang dialami oleh individu, entah itu kelelahan emosional maupun fisik. Hal ini tuh dapat memicu berkurangnya energi yang dimiliki untuk menghadapi berbagai kegiatan dan pekerjaan yang dimilikinya. Nah, kemudian ada kelelahan fisik. Yang kelelahan fisik nih contohnya gimana nih, siapa yang bisa kasih contoh kelelahan fisik? Oke, pulang sekolah juga lah fisik. Oh ya benar. Bosen. Benar ya, yang kita tahu kelelahan fisik pun menyangkut fisik seperti badan lelah, sakit kepala, terus sakit yang misalnya mual, insomnia, bahkan kehilangan selera makan. Itu bisa menjadi aspek dari kejenuhan belajar. Nah, kemudian ada kelelahan kognitif. Itu seperti otak kita yang lelah dalam memikirkan segala sesuatu, atau ketidakmampuan untuk berkonsentrasi dalam melakukan pembelajaran, mudah lupa, terus kesulitan dalam membuat keputusan. Siapa nih di sini yang belajar malamnya terus paginya mudah lupa? Saya itu termasuk dalam kelelahan kognitif. Kemudian kehilangan motivasi. Nah, kehilangan motivasi pada peserta didik ditandai dengan hilangnya idealisme. Peserta didik ini sadar dari impian mereka yang tidak realistis dan kehilangan semangat. Jadi motivasi belajarnya itu kurang, kayak nggak ada semangat untuk melakukan belajar atau melakukan apapun yang kaitannya dengan belajar. Nah, kemudian ciri-ciri dari kejenuhan belajar itu apa sih? Nah, yang pertama itu adanya turunnya motivasi belajar. Dalam hal ini tuh siswa menjadi malas, kemudian kehilangan semangat dan tujuan belajar tidak didorong untuk melakukan aktivitas belajar. Kemudian sulitnya konsentrasi, siswa sulit berfokus atau memutuskan perhatian, mudah teralihkan dan suka melamun. Nah, yang suka melamun ini berarti kalian sulit dalam berkonsentrasi. Kemudian ada berkurangnya energi, merasa cepat lelah, daya tangkap berkurang, mudah marah dan sensitif. Nah, itu ciri-ciri kalian kejenuhan dalam belajar itu mudah marah atau sensitif. Kadang ini kita belajar terus ditanya-tanyain teman, mudah marah atau sensitif. Nah, itu kalian ada indikasi jenuh dalam belajar. Oke. Kemudian faktor apa aja yang dapat mempengaruhi kejenuhan dalam belajar? Yang pertama yaitu kesibukan yang monoton. Itu kayak teman-teman tuh melakukan kegiatan hal yang sama berulang kali. Nah, itu membuat kalian jenuh dalam belajar. Kemudian terlalu lama belajar tanpa istirahat. Bahkan orang yang terlalu lama belajar tanpa istirahat itu akan menyebabkan jenuh dalam belajar. Kemudian belajar tanpa variasi, kayak belajar kok gitu-gitu aja, itu kan kayak kita cepat bosan ya. Kemudian ada lingkungan belajar yang buruk, misalnya nih kita lagi belajar di rumah, tapi tetangga kita berisik atau ada kegiatan yang mengganggu konsentrasi belajar kita. Nah, itu kita bisa merasa jenuh dalam belajar. Kemudian kurangnya penghargaan. Nah, kurangnya penghargaan itu seperti kita tuh kecewa terhadap nilai kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, itu bisa membuat kita menjadi jenuh dalam belajar. Nah, kemudian ada lemah minat terhadap pelajaran. Ini pasti kalian ada di satu pelajaran yang tidak disukai, ada kan? Oke. Contohnya siapa? Contohnya apa? Matematika. Nah, itu kalau misal kalian mendapat pelajaran matematika, mesti bosan atau merasa jenuh kan? Jenuh karena lemah minat terhadap pelajaran. Oke, selanjutnya. Nah, lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Nah,
Nah, di sini saya akan membagi menjadi 2 kelompok dan kalian akan membuat sebuah mind mapping. Nah, saya sudah menyiapkan bahan dan alatnya. Kalian menyusun mind mapping sekreatif kalian. Temanya itu cara mengatasi kejenuhan belajar. Nah, untuk kelompoknya mau dibagi sendiri atau saya pilihin? Dipilihin aja. Pilihin. Iya. Oke, berhitung aja ya. Iya. Dari Mbak Pauda. 1 sampai 2. 1. 1, 2, 1. 2. Oke, kelompok 1 bisa pindah sebelah kiri. Kelompok 2 sebelah kanan saya. Oke. 1. 1 siapa 1? Ini siapa? Oh. Nah. Siapa yang 1? Ay. Sama-sama. Putri 1 dia ya. Nah, perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Ayo. Waktunya mau berapa menit teman-teman? 7 cukup nggak ya? Cukup ya? Oke.
yang mau maju kelompok mana dulu? Salah dulu, salah. Ya, kalau buat sini. Ya. Yuk. Pas nih ya. Yuk. Ya, Mas Aye. Terima Aye. Ini kelompok kami akan menjelaskan cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Yang pertama, pilih tempat belajar yang nyaman. Nah, itu memanfaatkan berbagai perangkat dan media pembelajaran yang disukai untuk mendukung proses belajar. Kemudian, buat kelompok belajar. Nah, kalau belajar kelompok dengan temannya itu kan membuat belajarnya lebih jadi enggak mudah bosan. Kemudian, luangkan waktu untuk melakukan hobi. Nah, di tengah-tengah belajar kita juga harus bisa meluangkan hobinya kita gitu, biar gak jenuh belajarnya. Misalkan kita punya hobi nyanyi ya, belajar sambil nyanyi dengerin musik itu ya tujuannya biar gak bosan aja belajar. Pengubahan lingkungan belajar itu kayak dosen di kamar-kamar itu kan misal tempat tidur itu dipindah-pindah agar tidak jenuh. Kemudian pengubahan jam belajar, misalkan hari ini belajarnya jam 7, besok hari berikutnya jam 8 biar gak jenuh gitu. Terima kasih. Terima kasih. Tangan Ya. kelompok. Satu. Aku simpan. Baik, sama-sama. Ini karyanya dari Mbak Syifa kan di Prater baru. Tapi sebelumnya saya jelaskan, saya mewakili teman-teman dari kelompok 2, yaitu mulai tentang cara mengatasi kejenuhan belajar. Maaf, misalnya agak gimana. Nah, terus yang pertama yaitu membuat jadwal belajar. Belajar kita harus membuat jadwal secara terstruktur biar kita tahu cara mengatasi kita dalam menghadapi ini belajar juga. Kemudian memiliki tujuan belajar yang jelas. Kita setelah memiliki jadwal, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Jadwalnya juga harus jelas, tujuannya juga jelas. Nah, kemudian buatlah metode pembelajaran yang bervariasi. Jangan monoton, jadi jangan itu aja. Karena kalau yang sifatnya itu mulai nggak ada bosan. Terus beristirahat sejenak. Jangan memaksakan kehendak kita tuh nggak mampu. Jadi kita harus beristirahat. Capek ya istirahat, jangan dipaksain. Kemudian membuat suasana belajar yang menyenangkan. Jadi jangan sampai suasana belajar tuh dari jenuh, dari gak mau, dari bosan. Tapi bikin suasana belajar itu senyaman mungkin, seenak mungkin, biar kita tuh masih boleh juga enak, mau ngobrol juga enak, mau apa-apa juga enak. Yang terakhir itu membuat self reward. Jadi kita tuh mengaplikasi buat diri kita sendiri, biar kita tuh makin semangat dalam mengatasi belajar. Begitu. Ada tambahan dari teman-teman? Kayaknya cukup. Ya, baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi kelompok sudah maju di depan ya. Jadi teman-teman sudah pada tahu ya bagaimana cara untuk mengatasi kejenuhan belajar. Nah, oke, materi kita sudah selesai. Nah, dari materi pertama sampai terakhir, di sini ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita kali ini? Oke, sedikit silakan. Baik, kalau menurut saya cara mengatasi belajar yaitu kita sendiri yang mampu lepas dari kesulitan itu sendiri. Jadi bukan orang lain, tapi kita sendiri. Terima kasih. Ada yang lain atau cukup? Oke, nah sekalian kita akan sedikit. Nah, kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini bahwa kejenuhan belajar itu
dapat terjadi ketika seorang merasa bosan, lelah, atau kelelahan secara mental saat menghadapi aktivitas belajar. Oke, cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, kalian mengisi lembar ini lagi ya. Ya Bu. Oke, Mbak Syifa silakan langsung bagikan teman-temannya ya. Ya Bu. Nanti jika ada yang mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi saya atau menghubungi saya di ruangan saya ya. Ya Bu. Sekian untuk pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.